Kita sering sekali kehilangan banyak hal dan kesempatan yang lain karena terlalu meratapi masa lalu. Masa lalu yang telah memilih untuk pergi atau masa lalu yang memang sudah ditakdirkan untuk pergi dari kita. Dan kita selalu terjebak dalam masa lalu dan bahkan mencoba mencari cara untuk menjemputnya. Bahkan jika ada yang jual mesin waktu, pasti kita akan belikan. Padahal sebenarnya untuk menjemput masa lalu itu hanya akan membuang-buang energi kita dan sejatinya tidak akan merubah apa-apa. Dan itu adalah hal yang mustahil juga kan. Halo semuanya, kali ini sebenarnya aku mau ngebahas novel, dan novel ini sudah banyak beredar dan teman-teman mungkin udah baca juga. Namun aku tertarik lagi untuk mereviewnya karena di balik judulnya yang unik, aku berpikir ini akan menceritakan keadaan seseorang yang merana. Merana dalam pikiran kita pada umumnya pasti karena putus cinta atau apalah masalah hidup gitu ya. Namun ternyata novel ini berisi kisah-kisah fantasi. Nah, novel itu sendiri berjudul Sendiri. Ini adalah novel yang ditulis oleh Terelie dan genrenya Sendiri itu ditulis adalah novel umum. Tapi alur ceritanya ternyata fantasi yang dipadukan dengan realita kesedihan seorang pria. Buku ini memiliki halaman sebanyak 318 halaman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan penerbitnya adalah Sabak Grip. Seperti yang saya bilang sebelumnya, novel ini adalah memiliki alur cerita fantasi. Awal saya membaca ini, dia mengisahkan tentang seorang suami yang kehilangan istri yang dia cintai. Istrinya itu meninggal secara mendadak, mereka hidup dalam keadaan harmoni dengan anak-anaknya yang luar biasa. Namun sebagai seorang suami yang bernama Bambang yang telah berusia 70 tahun, dia tidak bisa menerima kepergian istrinya untuk selamanya. Akhirnya ia memutuskan untuk ingin mengembalikan waktu dan membuat istrinya hidup kembali. Bambang menuju ke suatu hutan dan hutan itu bernama hutan utama. Dia menjalankan misinya untuk membuat istrinya itu bisa kembali ke dunia. Ternyata dalam hutan utama banyak sekali makhluk yang ternyata juga memiliki nasib yang sama seperti dia. Terjebak dalam hutan utama dan mereka pikir mereka akan bisa mengambil semua yang telah pergi dan hilang dari hidup mereka. Selama mereka tidak bisa menerima apa yang sudah pergi dari mereka, selama itulah mereka akan terjebak di dalam hutan tersebut. Hutan itu mungkin bisa diibaratkan sebagai kesedihan kita, sebagai hari-hari yang kita lewati, yang tidak menerima bahwa memang semua itu adalah takdir dari Tuhan. Jadi saat kita tidak mau menerima takdir tersebut, tentunya kita akan terjebak dalam perasaan yang sedih dan seperti manusia yang hidup tapi tidak hidup. Tentu kalau kita misalnya bisa berpikir secara rasional, untuk apa kita hidup dan terjebak di dalam hutan tersebut, padahal yang kita cari itu tidak bisa kita temukan. Dan dalam novel ini, makhluk-makhluk yang ada di hutan juga selalu mengatakan pada Bambang, kenapa manusia sulit sekali untuk move on? Mereka sulit sekali menerima apa yang sudah tidak ditakdirkan untuk mereka. Bambang seperti punya dunia sendiri, dan dunia itu adalah dunia kesedihannya. Dia seperti meratapi kepergian istrinya tak henti-hentinya. Padahal dia masih ada anak-anak dan cucu-cucu yang menggemaskan yang sedang menunggu dia untuk bangkit dari keterpurukannya. Dan keluarga yang masih mendukung Bambang ingin mereka hidup normal kembali tanpa halusinasi yang dirasakan oleh Bambang yang seolah-olah saat dia terjebak di hutan utama itu dia bisa menemukan apa yang dia cari. Padahal sebenarnya tidak bisa. Berakibat hanya terjebak dan tidak bisa keluar. Mungkin aku nggak akan spill bagaimana akhirnya, tapi secara umum begitulah isi cerita dari novel ini. Novel Sendiri ini. Nah, buku ini direkomendasikan karena buku ini cocok banget buat teman-teman yang sedang berusaha untuk move on dan bangkit ke dalam kehidupan untuk di masa depan. Novel ini juga mengingatkan saya pada novel yang berjudul Midnight Library. Sama-sama menceritakan tentang realita perasaan terpuruk manusia, namun dibumbui dengan fantasi. Tentu dalam hidup kita, semua pernah merasa kehilangan. Namun mereka yang hilang tidak akan kembali. Itu artinya jalan kita sudah tidak sama. Kita boleh bersedih, namun jangan berlarut-larut. Lihatlah ke depan. Jangan karena kita sedih, kita mengurung diri terus-terusan. Padahal saat kita bisa bangkit kembali, mungkin kita bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Mereka yang telah pergi mungkin tidak akan pernah hilang dalam ingatan kita. Namun kita juga berhak untuk
menatap masa depan. Mungkin kita sulit menerimanya, tapi itulah hidup. Dan itulah yang akan kita pelajari sepanjang hayat. Kutipan yang aku suka dari novel ini adalah, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Semua ini memang harus terjadi pada hidup kita. Kita tinggal menjalani saja sebaik mungkin. Sekian dulu review novel kali ini, sampai ketemu di review novel selanjutnya. Bye-bye.